Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azanallahu jami'an. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kisah-kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, yang pada pertemuan yang baik ini akan kita bahas, akan kita baca tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kisah yang baik ini terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran yang agung, terdapat nasihat-nasihat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadisan yuftara. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sungguh ada di dalam kisah-kisah mereka, yaitu para nabi, para rasul dan orang-orang yang saleh, ibratul liulil albab, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka ana hadisa yuftara, maka kisah-kisah mereka itu bukanlah cerita yang diada-adakan. Berarti kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka sungguh itu kisah yang benar-benar terjadi. Seperti kisah yang akan kita kaji, kisah yang akan kita baca, yaitu kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam, yang pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang fitnah yang dihadapi dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, yaitu bahwa di dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam itu menghadapi fitnatul ilmi, menghadapi fitnah ilmu. Jadi kisahnya Nabi Musa, yaitu Musa bin Imran, ini menghadapi fitnah ilmu yang bisa kita ketahui dari sebab terjadinya kisah ini. Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menceritakan tentang kisah terjadinya pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, sehingga terjadilah kisah ini. Tapi tentunya ada sebab, ada yang melatar belakangi kenapa mereka bertemu. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut mengatakan, suatu ketika Nabi Musa alaihi salam sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel, sedang menyampaikan nasihat di hadapan Bani Israel. Lalu ada salah seorang dari mereka yang bertanya, man a'lamun nas, siapakah orang yang paling berilmu? Siapakah orang yang paling banyak ilmunya? Maka Nabi Musa menjawab, ana. Kata Nabi Musa, saya. Ya, saya adalah orang yang paling banyak ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa karena dia tidak menyandarkan ilmu itu kepada Allah. Karena yang memberi ilmu itu adalah Allah, dan yang paling banyak ilmunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mewahyukan kepadanya, kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwa di sana ada orang, bahwa di sana ada hamba Allah, ada Nabi Allah yang lebih banyak ilmunya daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun ingin bertemu dengannya, dan Allah menerangkan kepadanya bahwa kalau kamu ingin ketemu dengan orang tersebut, yaitu Nabi Khidir alaihissalam, kalau kamu ingin ketemu dengannya, maka pergilah kamu ke
pertemuan dua lautan. Dan ketika kamu pergi ke sana, bawalah bekal berupa makanan, yaitu dengan lauk ikan. Nanti kalau ikan itu meloncat ke lautan, walaupun sudah matang, dia loncat ke lautan, maka disitulah kamu akan bertemu dengan dia, dengan hambaku tersebut, yaitu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Maka kisah yang mulia ini menjelaskan tentang adab-adab thalabul ilmi, menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu. Karena di sana ada kisah, ada cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu berusaha mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah ini di dalam surat Al-Kahfi, mulai dari ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-82. Jadi cukup panjang. Mulai dari ayat wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba, sampai ayat yang ke-82, yaitu ya, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di ayat-ayat ini dan cukup panjang ceritanya. Yang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menjelaskan kisah ini dan beliau mengambil fawaid, mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ini sebanyak 37 faidah. Sebanyak 37 pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun semangat bagaimana bisa bertemu dengan Nabi Khidir, bagaimana bisa menuntut ilmu darinya. Maka kita mulai dari ayat yang ke-60 sampai ayat-ayat berikutnya nanti insyaallah. Di ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wa id qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya. Jadi karena semangat Nabi Musa alaihissalam untuk bisa menemui Nabi Khidir, maka dia pun membawa pembantunya, yaitu Nabi Yusha bin Nun, yang akhirnya dia nanti juga akan menjadi seorang nabi. Jadi pembantunya juga nabi, dan tidak masalah dalam satu kurun waktu ada banyak nabi. Sebagaimana Nabi Musa, di zaman Nabi Musa juga ada Nabi Harun, maka di zaman Nabi Musa ada Nabi Yusha bin Nun. Maka Nabi Yusha bin Nun dia adalah pembantunya Nabi Musa yang menemani Musa untuk menemui Nabi Khidir alaihissalam. Wa id qala Musa li fatahu la abrah, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya. Pembantu di sini berarti dalam Islam itu boleh orang itu mengangkat seorang pembantu. Ya, boleh orang itu mengangkat orang lain untuk menjadi pembantunya, pelayannya, supaya terpenuhi urusan-urusannya, supaya bisa tercukupi urusan-urusannya, maka orang boleh mengambil orang lain sebagai pembantu. Kata Nabi Musa kepada Nabi Yusha bin Nun, kepada pembantunya ini, beliau mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tidak akan berhenti sampai aku bisa mencapai pertemuan dua lautan. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan berhenti sehingga aku bisa mencapai pertemuan dua lautan, yaitu tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada beliau, yang di sana Nabi Musa bisa menemui Nabi Khidir. Maka Nabi Musa terus berjalan. Au amdiya huquba, atau aku akan berjalan terus walaupun bertahun-tahun lamanya. Ya, walaupun aku harus berjalan bertahun-tahun lamanya, maka aku akan tempuh jalan itu supaya bisa menemui Nabi Khidir. Lihat semangatnya Nabi Musa alaihissalam, supaya bisa sampai ke pertemuan dua lautan yang di sana dia bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Maka dia di sini, di dalam menuntut ilmu,
orang itu harus semangat, ya, supaya orang itu terus berusaha meskipun lama waktunya. Dan disinilah ada keutamaan ilmu dan juga keutamaan melakukan rihlah, melakukan perjalanan jauh dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Karena yang namanya melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu itu ada fadilah tersendiri, yaitu berupa berkahnya ilmu. Makanya Imam Malik bin Anas mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu supaya berkah itu didatangi, bukan mendatangi. Maka kalau kita mendatangi ilmu, semoga kita dapatkan apa? Keberkahan ilmu. Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir. Maka beliau alaihi salam melakukan safar yang jauh, dan beliau pun mengangkat pembantunya yaitu Nabi Yusha bin Nun. Lalu Allah mengatakan, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma balagha majma'a bainihima, lalu setelah keduanya sampai di pertemuan dua lautan tersebut, nasiya hutahuma, maka keduanya lupa dengan ikan yang menjadi bekal keduanya. Jadi mereka berdua ini membawa bekal berupa makanan dan juga lauk, yaitu berupa ikan. Ikannya sudah matang. Ikannya sudah matang, tetapi dia loncat. Ya, walaupun sudah matang, dalam riwayat itu kena air, lalu dia hidup kembali dan dia loncat. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ikan itu mencari jalan ke lautan. Dia melompat dan mencari jalannya di laut. Berarti ikan itu hidup walaupun ikannya sudah matang. Sungguh ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan. Bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati, ya, ikan yang sudah mati, lalu dia meloncat ke lautan dan berenang-renang di laut. Dan yang dialami oleh Nabi Musa ini, mereka berdua lupa. Atau dalam riwayat Nabi Musa tertidur, kemudian Yusha bin Nun ini melihat ikannya loncat dan dia heran, ya, ikannya loncat, tetapi dia lupa memberitahu Nabi Musa karena Nabi Musa sedang tidur. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ikan itu meloncat mencari jalannya ke laut. Keduanya lupa. Dan ini mungkin perkara yang tidak baik atau takdir yang tidak baik karena mereka lupa kehilangan ikannya. Akan tetapi di balik takdir ini, ya, ada perkara yang baik, yaitu bahwa dengan ikan itu meloncat ke laut, maka disitulah dia akan bertemu dengan Nabi Khidir. Tapi keduanya belum sadar bahwa tempat itulah tempat di mana Nabi Khidir berada. Akhirnya keduanya pun melanjutkan perjalanan lagi. Ayat berikutnya Allah mengatakan, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Maka setelah keduanya melewati tempat tersebut, setelah menempuh jarak yang jauh, melewati tempat ini tadi, qala li fatahu atina ghada'ana. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Yusha bin Nun, atina ghada'ana, berikan kepadaku makananku. Artinya karena keduanya sudah capek, ya, lapar, minta kepada Yusha bin Nun untuk mengambilkan bekalnya. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah menjumpai rasa letih di dalam safar kita ini. Karena memang mereka berjalan, ya, dalam jarak perjalanan yang jauh. Mereka belum tahu di mana tempatnya. Mereka terus berjalan. Ketika meminta kepada Yusha bin Nun bekal yang bisa dimakan, maka ternyata tidak didapati. Ini perjalanan yang jauh ini, ya, sudah capek, sudah letih, ya, lalu mereka pun lapar, dan seperti itulah yang namanya safar. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
as-safaru qit'atun minal adab. Yang namanya safar itu termasuk bagian dari adab. Ya, safar itu termasuk bagian dari adab. Yang namanya safar mengalami banyak kesulitan. Dan ketika mengalami capek, mengalami lapar, boleh memberitahu kepada orang lain. Seperti Nabi Musa di sini, memberitahu keadaan dirinya bahwa dirinya sudah capek, sudah lapar dan membutuhkan makanan.